Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang berbahagia ya, Bapak sangat senang sekali bisa bertemu dengan ananda sekalian ya di sini. Baik, sebelum nanti kita akan mulai pembahasannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa terlebih dahulu agar dipermudahkan dan diperlancar dalam kegiatan kali ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya. Sebelumnya nih, Anda sudah mengenal belum dengan Bapak? Belum ya? Oke, perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama Bapak Suhendra Winanjar Saputra yang biasa dipanggil Hendra ya. Bapak sekarang sedang menempuh pendidikan bimbingan dan konseling di salah satu universitas swasta di Jakarta. Itu adalah Universitas Indraprasta PGRI Jakarta ya, atau yang sering dikenal itu adalah Unindra ya, Unindra. Nah, ada yang tahu gak nih apa yang disebut dengan konseling ya? Oke, ada yang tahu gak nih ya? Konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan ya oleh ahli atau tenaga profesional ya, yang disebut dengan konselor ya, kepada siapa? Kepada individu ya atau kelompok yang disebut dengan konseli atau klien ya. Nah, dalam konseling juga ini untuk apa sih Pak ya? Untuk mengembangkan cash. Apa itu cash? Cash itu adalah kehidupan efektif sehari-hari, dan untuk pengentasan cash T, kehidupan efektif yang terganggu ya. Nah, dengan fokus pribadinya atau permasalahannya ya. Jadi dari individu itu mampu mengendalikan diri ya dengan melalui pelayanan ya, dengan melalui pelayanan konseling ini dengan berbagai macam jenis layanan dan kegiatan pendukung lainnya ya dalam proses pembelajaran ya. Nah, di dalam konseling ini sendiri ini ada beberapa asas ya. Yang pertama itu adalah asas kegiatan ya. Asas kegiatan yang merupakan kegiatan konseling dan klien ya atau ananda sekalian itu adalah sebagai sasaran layanannya ya, yang berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Asas yang kedua yaitu adalah asas keterbukaan ya, di mana klien bersifat terbuka ya dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan ya. Jadi dalam konseling kalau misalnya kliennya ya memberikan informasi palsu atau misalnya memberikan pernyataan bohong ya, itu juga nanti akan mempengaruhi ya. Nanti akan mempengaruhi. Jadi nanti akan case terus gitu ya, tidak ada case ya. Nah, gitu. Yang ketiga, ini adalah asas kenormatifan ya. Asas kenormatifan itu tidak boleh bertentangan ya, bertentangan dengan adat ya, bertentangan dengan norma-norma yang berlaku ya, adat, agama dan ilmu pengetahuan lainnya ya, itu. Dan yang keempat itu adalah asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan itu sendiri itu adalah yang menuntut untuk dirahasiakan ya segenap dari data ya dan keterangan yang sudah diberikan oleh
klien ya. Jadi yang menjadi sasaran layanan. Jadi untuk asas kerahasiaan itu klien memberikan informasi, memberikan suatu permasalahannya, dan itu harus dirahasiakan oleh konselor ya. Jadi seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, untuk mengefektifkan waktu, jadi mohon Bapak nanti akan menerangkan gitu ya tentang layanan informasi ya, tentang layanan informasi. Jadi nanti Bapak akan menampilkan slideshow ya tentang materi pokoknya ya, materi pokoknya tentang layanan informasi tersebut. Jadi mohon untuk kondusif ya, jangan ngobrol dulu, jangan ribut dulu selama Bapak mempresentasikan ya. Baik ya. Oke. Untuk layanan informasi. Apa sih layanan informasi ya? Jadi layanan informasi ini sendiri merupakan salah satu layanan ya dalam bimbingan konseling untuk membantu Anda sekalian ya atau klien menerima dan memahami berbagai macam informasi ya. Informasi apa aja Pak? Ya, informasi tentang dunia pendidikan, informasi tentang kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya. Yang dapat digunakan sebagai bahan ya, sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan ya untuk kepentingan Anda sekalian ya. Nah, informasinya dapat dari mana nih Pak? Nah, untuk informasi itu sendiri ada berbagai macam media ya. Ada dari media cetak ya, media sosial, gitu kan. Nah, itu informasi banyak sekali ya, kayak mulai dari koran, dari apa aja. Biasanya pengen apa aja nih untuk di sosial medianya, Facebook ya, itu juga ada ya untuk informasinya. Apalagi nih Instagram ya, itu juga sama ada. Nah, itu salah satu contoh untuk medianya ya. Dan di situ juga banyak informasi-informasi yang diberikan. Nah, tujuan dan fungsi layanan informasi itu sendiri apa sih? Nah, untuk layanan informasi itu sendiri bertujuan untuk membekali individu ya, membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang hal yang berguna untuk mengenal diri ya. Jadi untuk kita mendapat informasi tersebut ya di luar, itu juga bertujuannya apa? Untuk mengenal diri kita sendiri ya, untuk memperbaiki kehidupan kita, atau hanya sebagai informasi lainnya gitu ya. Nah, di sini digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan prestasi belajar ya. Itu sangat-sangat sekali ya, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil keputusan ya. Jadi dengan informasi itu sendiri kita bisa merancang ya, kedepannya kita mau apa sih kan gitu ya. Nah, untuk tema kali ini ya, informasi yang akan Bapak sampaikan dalam layanan ini yang sedang booming kali ini apa? Coba, ada yang bisa menebak? Ya. Oke, untuk layanan informasi yang akan Bapak sampaikan kali ini adalah coronavirus disease 2019 ya, atau biasa disebut dengan corona 19 atau COVID ya, COVID-19. Nah, dengan adanya penyakit ini ya, dengan adanya wabah ini mengakibatkan hampir seluruh negara yang berbagai di belahan dunia itu mengalami lockdown ya, mengalami lockdown. Jadi kita untuk melakukan aktivitas itu sendiri terbatas ya dengan adanya dengan adanya virus corona ini ya. Nah, virus corona ini seberapa
mengerikannya sih, atau seberapa menakutkannya gitu ya, sampai seseorang itu tidak bisa untuk keluar rumah gitu ya seperti biasanya, atau beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Nah, oke, Corona 19 ini adalah penyakit ya, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat ya. Jadi corona ini itu menyerang pernapasan ya, sistem pernapasan, atau dari proses penularannya itu dari pernapasan juga ya. Ya, virus ini menyebar melalui percikan atau droplets ya, dari saluran pernapasan kita yang dikeluarkan pada saat batuk ataupun bersin ya. Kalau misalnya kita bersin, kalau kita batuk, itu pasti ada percikan yang keluar, entah itu dari mulut, entah itu dari hidung ya. Itu yang disebut droplets ya. Bahkan dari sebuah penelitian yang ada di Jepang ya, mempelajari kemungkinan penularan terjadi melalui mikro droplet ya, yang melayang-layang di udara ya. Jadi untuk virus corona itu sendiri itu masih bisa hidup gitu ya, itu masih bisa hidup di udara ya, atau melayang-layang ya. Itu dari penelitian Jepang ya. Nah, waktu dari paparan virus hingga timbul gejala klinis ya, ini berkisar sekitar 1 sampai dengan 14 hari, dan biasanya untuk rata-ratanya 5 hari ya, 5 hari. Nah, ini ya Bapak cantumkan, ini adalah gejala-gejala umumnya saja ya. Gejala-gejala umumnya itu yang pertama itu adalah demam ya. Yang pertama demam. Yang kedua itu adalah batuk kering. Yang ketiga kelelahan ya. Yang keempat rasa tidak nyaman ataupun nyeri ya. Yang kelima nyeri tenggorokan, dan bahkan ini mungkin bisa dibilang menengah ya, gejala yang paling menengah itu adalah diare ya, konjungtivitas atau mata memerah, kepala sakit ya, dan bahkan bisa sampai menghilangkan indera perasa atau indera penciuman kita ya. Itu gejala-gejala kalau misalnya kita terkena ya paparan COVID-19 ini sendiri. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya untuk mengetahui ya, untuk mengetahui kita terkena virus COVID itu sendiri? Nah, ini ada beberapa tes ya, ada beberapa tes di Indonesia. Yang pertama itu adalah RT-PCR ya. RT-PCR ini sendiri itu adalah spesimen saluran pernapasan ya. Jadi itu juga sama, yang diambil itu adalah droplets kita ya. Jadi lendir yang ada di dalam tubuh kita ya, dari hidung, dari tenggorokan, ataupun masuk dari dahak ya. Ada juga yang kedua, ini adalah tes TCR ya. Untuk tes TCR sendiri sama ya, swab pangkal hidung dan tenggorokan. Terus ada juga untuk rapid antigen ya, rapid antigen itu adalah swab pangkal hidung dan tenggorokan juga sama ya. Ini juga ada rapid antibody ya. Rapid antibody itu sendiri itu adalah pengambilan sampel darah kita ya, pengambilan sampel darah. Nah, dari keempat tes ini sendiri, ini memang yang baru sekarang kita gunakan gitu ya, untuk mengetahui apakah kita mengalami atau tertular ya penyakit COVID-19 ini sendiri. Nah, bagaimana Pak untuk pencegahannya supaya kita tidak terkena COVID-19 ini ya? Yang pertama, kita harus menerapkan physical distancing ya, atau menjaga jarak ya, atau menjaga jarak minimal 1 meter ya. Kalau misalnya mau ketemu dengan dengan rekan ya, dengan teman-temannya atau orang lain ya yang di luar, itu
ada batas minimalnya ya, minimal 1 meter. Dan yang kedua, kita harus selalu menggunakan masker ya, menggunakan masker pada saat kita beraktivitas ya, di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Itu juga harus menggunakan masker ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari masker itu sendiri itu untuk menyaring pernapasan kita ya, menyaring pernapasan kita. Karena tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa coronavirus itu menyerang dari melalui hidung dan mulut ya, dari percikan tadi, droplet itu sendiri. Nah, masker itu fungsinya untuk menutup ya, untuk menyaring. Nah, sama halnya kalau misalnya kita terkena juga, biar kita tidak menularkan ke orang lain ya, itu tujuannya untuk masker. Dan yang ketiga, ini harus selalu rutin ya, harus selalu rutin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer yang mengandung kadar alkoholnya itu sendiri 60% ya. Ini kita melakukan cuci tangan atau kita menggunakan hand sanitizer itu pada saat kita melakukan kegiatan di rumah ya, kegiatan di rumah ataupun kegiatan di luar rumah ya. Kita habis memegang pegangan tangga ya, atau kita habis dari pulang sekolah memegang kursi ya, kita kan tidak tahu ya si virus corona itu sendiri itu menempelnya di mana ya gitu. Jadi kita harus rajin-rajin untuk mencuci tangan dengan sabun. Lanjut, ini juga jangan untuk menyentuh mata ya, mulut, hidung sebelum mencuci tangan ya. Karena apa? Karena di bagian mulut, hidung, dan mata itu kan ada saluran ya, ada saluran pernapasan kita ya, saluran pencernaan juga ya. Itu jangan sampai ya, karena itu bisa masuk melalui dari ketiga lubang itu sendiri ya. Dan yang selanjutnya, meningkatkan imun tubuh ya, meningkatkan daya tahan tubuh ya. Dengan apa? Dengan pola hidup sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi ya, makan makanan yang bergizi, cukup tidur, olahraga ya, supaya antibodi kita kuat ya itu. Nah, ini juga yang selanjutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19 ya. Jadi pasien-pasien COVID itu sendiri memang kalau misalnya sudah terkena gitu ya, memang tidak boleh ditengok ya, atau misalnya dijenguk seperti halnya sakit yang lain. Jadi memang kita sangat-sangat tidak diperbolehkan gitu ya untuk bertemu dengan penderita COVID-19 itu sendiri ya. Dan yang selanjutnya, jaga kebersihan benda yang sering disentuh oleh kita. Nah, benda apa aja sih yang biasa disentuh oleh kita? Biasanya itu adalah pegangan pintu ya, itu juga awas, harus berhati-hati. HP juga ya, sama buku, pulpen, atau benda-benda lainnya yang sering kita pegang ya. Oke, sekian pembahasan dari Bapak ya, mengenai tentang COVID-19 itu sendiri. Nah, sekarang Bapak tanya nih, dari pembahasan yang tadi, bagaimana sih cara penanganan supaya kita tidak terkena COVID-19 ya. Oke, untuk selanjutnya silakan Anda bentuk kelompok ya, dibentuk kelompoknya dalam satu kelompok 4 orang ya. Jadi tadi pembahasan yang tadi ya tentang COVID-19, silakan penanganan tentang COVID
ya, penanganan tentang COVID, apa itu COVID-19 itu sendiri, dan bagaimana kita mengetahui apakah kita terkena COVID-19 atau tidak, ya. Oke. Cukup sekian dan terima kasih ya pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah menyempatkan waktunya ya, yang sudah bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Bapak sangat senang sekali ya. Sekali lagi memang senang banget gitu ya kalau misal ketemu dengan Ananda sekalian di sini gitu ya. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.